B, ingatin. Ini A-nya, ini sama dengan ini kan. Tadi A ini untuk jenis produk Y ini memerlukan 1,7. 1,7 kalikan dengan produksinya. Berapa produksinya? Ingatin, ini produksi yang Y. Produksi Y adalah 270. Jadi, di sini adalah 270 dikali dengan 1,7. Sedangkan yang sini jumlah produksinya dikali dengan 1,3. Tadi kan C nggak ada. Dia nggak memerlukan C. Nah, kita sudah dapat jenis A, jenis B, jenis C-nya masing-masing. Sekarang ini kita jumlahkan. Ini jumlah jenis A, ini jenis B, ini jenis C. Nonton ya. Ini jenis A, jenis B, jenis C. Sekarang bagaimana dengan apa namanya departemenisasi? Oke. Sekarang departemen ini begini caranya. Ini kan dapat jumlahnya nih. Ini dapat jumlahnya. Ya. Saya kasih ke sini. Ini dapat jumlahnya kita. Jumlah A, jumlah B, jumlah C. Tadi dikatakan departemenisasi jenis A itu habis diproduksi habis diolah di departemen 1. Berarti ini sama dengan 100% dikalikan dengan jumlah A. Ini sama dengan jumlah ini kali 100%. Habis dia diolah di situ. Selesai. Departemen 2 dengan departemen 3 yang nggak ada. 2 sama 3 ini. Kenapa? Karena dia nggak ada. Nggak diolah di sini. Sekarang yang B gimana? Ini yang B. Ya, yang B. Sama. Kita jumlahkan. Tadi yang B ini kan di departemen 1 kan nggak ada. Ingatin. Dia ada departemen 2 sama departemen 3, masing-masing 60% sama 40%. Ini sama dengan jumlah kebutuhan ini kalikan dengan 60%. Kemudian kalau yang di bawahnya ini sama dengan jumlah ini kali dengan 40%. Dapat sudah kita. Ini adalah kebutuhan untuk departemen 2 sama departemen 3 masing-masing ini 60%, ini adalah 40%. Kita jumlahkan. Nanti jumlah yang di sini sama dengan jumlah di sini ya. Gitu. Sekarang yang C. Yang C ini departemen 1 tidak ada tadi. Ini tidak ada, dia langsung departemen 2 sama departemen 3 masing-masing 50%, 50%. Ini jumlahkan. Selesai sudah kita untuk menghitung kebutuhan bahan mentah untuk bulan Januari produk X sama produk Y. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Yang jelas produksinya ya. Kalau kita belum mengerjakan produksi, kita nggak akan bisa mengerjakan ini. Karena ini sumbernya dari produksi. Ya, ini Januari. Nanti Februari, Maret, Aprilnya sama. Berapa jumlah produksinya ya udah. Itulah yang menentukan berapa kebutuhan bahan mentah kita. Contoh yang begini ya, yang ini. Ini ambil produksi bulan Februari. Kalikan dengan 1,8. Mana produksi Februari X? Inilah produksi X-nya, 405. Ya. Nanti yang Y berapa? 315. Gitu. Kemudian bulan Maret 450, di sini 375. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita sudah tahu berapa kebutuhannya ini ya, kita sudah tahu kebutuhannya ini, sekarang berapa yang harus kita beli gitu. Berarti kita kan harus membeli bahan mentah A, gitu ya, bahan mentah B, bahan mentah C kan, ini harus kita beli kan. Ini bahan mentahnya A, B, C ini kan, harus kita beli. Nah sekarang kita udah selesai mengerjakan ini ya. Nah, sekarang berapa yang harus kita beli? Ngetin ini. Bentar ya,
Ini. Ingatin, anggarannya adalah anggaran pembelian ya. Ini tahunnya diganti 2021. Ya. Oke. Sekarang gimana caranya ini? Linknya lagi. Saya beri contoh jenis A dulu ya. Jenis A dulu, ingatin. Jenis A bulan Januari. Berapa kebutuhannya ini? Ingatin. Ini kebutuhan 107. Berapa persediaan awal? Ini persediaan awalnya sudah ditentukan duluan, sudah ada nih ya di diktatnya sudah ada, ini sudah ada duluan ya. Ingatin ini sudah. Sekarang saya jelaskan yang A dulu. Kalau saya memerlukan jenis A 1.107.000, saya sudah punya stok awal 145.980 kan? Berarti ini kekurangannya kan? Saya kurangkan kekurangannya. Nah, sekarang saya harus menyiapkan lagi persediaan akhirnya. Berapa persediaan akhirnya tadi? Persediaan akhir untuk jenis A tadi adalah 20% dari kebutuhan sini gitu. Ingatin. Tadi di kebijakannya tadi ada 20% dari kebutuhannya. Ini 20% ya. Oke, saya ulangin. Kalau saya memerlukan jenis A gitu ya. Oke, ingatin ya, untuk pembelian ini kita tidak lagi membedakan mana produk X, mana produk Y ya. Tapi yang kita beli ini adalah ini loh, jenis bahan sudah ya. Kita sudah membeli jenis bahan. Ingatin ya. Kita sudah gabung bahan ini ya. Bahan A, B dan C nih ya. Nah, sekarang saya ulangin. Kebutuhan jenis A 1.107.000. Saya sudah punya stok awal 145.980. Berarti kekurangan saya adalah dikurangkan ya rumusnya ya. Kebutuhan dikurangin persediaan. Kekurangannya adalah 961.020. Ini kekurangan saya. Tapi saya harus menyiapkan stok akhir 20% dari kebutuhan sini gitu. Berapa angkanya? 221.400, 20%. Berapa yang harus saya beli? Kekurangan ditambah persediaan akhir, inilah yang harus saya beli. Ya, ingatin ya. Berapa harga belinya? Harga belinya adalah tadi Rp20. Ingatin tadi sudah ada kebijakannya tadi. Rp20 yang saya beli. Sekarang berapa yang jumlah harus pembelian? Tinggal dikalikan. 1.182.420 kalikan dengan Rp20. Jadi jumlah pembelian saya adalah 23.648.400. Ini adalah jumlah pembelian saya. Ini jumlah pembeliannya. Ini untuk jenis A. Sama jenis B. Berapa kebutuhannya? Ambil dari tadi. Ini datanya sudah ada. Ini kekurangannya. Ini persediaan akhirnya adalah 20% juga tadi ya. Jenis B 20%. Ini yang harus saya beli. Berapa harga belinya adalah Rp30 dikalikan pembelian dikalikan dengan harga beli, ini adalah jumlah pembeliannya. Ini untuk jenis B. Bagaimana dengan jenis C? Sama. Ini persediaan awalnya sudah ada tadi ditentukan. Ini ya. Ini kekurangannya, ini persediaan akhirnya berapa persen? Ingatin, jenis C ini tadi 17%. Ingatin ya, 17% dari sini. 17%. Sekarang berarti ini kekurangan apa yang harus saya beli. Berapa harga belinya? Rp15. Ini yang harus saya beli. Ingatin. Bisa dipahamin dulu untuk sini. Untuk bulan Januari dulu. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau kita sudah tahu, sudah dapat pembelian bulan Januari, bagaimana dengan bulan Februari? Sama seperti tadi. Ambil kebutuhan bulan Februarinya. Ini ya, ingatin kebutuhan bulan Februari, ingatin ini coba cek ya.
12.64.500. Ingatin, kebutuhannya bulan Februari. Inilah. Ingatin ya, bulan Februari ya, untuk jenis A, ini. Ya, berarti kita sudah ketemu angkanya. Ini. Sekarang, ini persediaan awalnya adalah 221.400. Ingatin, persediaan akhir Januari, ini ingatin ya, ini. Persediaan bahan baku A Januari, akhir akan menjadi awal ke sini. Ingatin itu. Persediaan akhir Januari akan menjadi awal bulan Februari. Terus kesininya sama itu kan. Kita membutuhkan 1.264, kita sudah punya stok barang 221, berarti kekurangan kita adalah 1.043.100. Kita memerlukan persediaan akhir. Berapa persediaan akhirnya tadi? 20%, ingatin. Persediaan akhirnya itu adalah 20% dari kebutuhan. Kalikan lagi 20% di sini. Inilah pembeliannya. Harga belinya berapa? 20 dikalikan dapat angkanya di sini. Ingatin. Persediaan akhir Januari ini, ya, persediaan akhir Januari akan menjadi awal bulan Februari. Nanti persediaan akhir bulan Februari ini ya akan menjadi awal bulan Maret. Terus dia kayak gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Terus dia sampai habis gitu. Ya. Nah, tadi kan ada kebijakan harga. Ingatin harga. Harga untuk setiap 4 bulan naik Rp5 tadi kan. Nah, ini. Harganya sudah jadi 25, 35, ini jadi 20. Karena harganya sudah naik ke sini. Yang sini ngikutin tadi. Ya, ingatin ya. Misalnya gini, persediaan akhir bulan Mei akan menjadi awal bulan Juni. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita udah masuk pembelian. Sekarang berapa biaya yang harus kita keluarkan? Ingatin ini. Tadi ingatin ya. Ini tadi kebutuhannya. Ini yang kita beli. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi? Ini lah. Saya besarin lagi dulu ya. Oke, ini diganti ya. Periodenya, oke. Satu. Nah, ingatin. Ini ada produk X, ada produk Y. Kalau kebutuhannya ingatin ya, ini ya produk X. Ini produk Y-nya. Ini. Ingatin. Bulan Januari. Ingatin ya, bulan Januarinya. Tadi ada jenis A, jenis B, jenis C, kan ya? Oke. Berapa kebutuhan ini ingatin masing-masing, ini sudah masing-masing produk ya, masing-masing produk ingatin. Berapa kebutuhan A untuk jenis A ini? Ingatin angkanya dari mana, lihat. 648. Ingat, dari sini, ambil dari kebutuhannya. 648 ini. Ya. Jenis A untuk X inilah. Jenis A untuk X sebesar berapa? 648. Ingatin ini. Ya. Yang B, lihat 540. Ingatin ini. Nih. Ingatin produk X untuk jenis B 540. Ini 423, ingatin. Yang C ini 423. Sekarang berapa yang kita perlukan untuk produk X ini ya? Untuk produksi produk X berapa sih biaya yang harus kita keluarkan? Ini loh biayanya yang harus kita keluarkan. Ini kebutuhannya kan, kalikan dengan harganya tadi. Ini dalam rupiah ya, jumlah ini dalam rupiah, ini dalam anunya, dalam satuannya nih ya. Jadi 12.960 ini adalah hasil perkalian kebutuhan kalikan dengan harga, dapat angkanya sini. Nanti anggaran biaya bahan mentah ini bisa saja digabung dengan anggaran kebutuhan ini. Bisa akan jadikan satu, bisa. Nggak apa-apa, nanti digabung. Nggak masalah.
Nanti di latihan kasus kita gabungkan ininya. Oke, ini adalah untuk apa namanya biaya bahan mentahnya bulan Januari. Nanti bulan Februari sama seperti tadi, tinggal dicari berapa ini Februarinya. Ini jenis A, B, C. Nanti tinggal dijumlahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk bahan mentah? Bisa untuk bahan mentahnya? Bapak, Ya, halo. ya Saya silakan. masih agak bingung perbedaan dari budget pembelian bahan mentah sama budget biaya bahan mentah. Oke. Perbedaannya. Oke. Ya. Kalau biaya bahan mentah ini, yaitu ini, biaya bahan mentah ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencukupin produksi kita. Ya, ini biaya yang dikeluarkan untuk mencukupin produksi kita. Sedangkan pembelian ini adalah barang yang harus disiapkan, selain memenuhi produksi, kita harus memenuhi juga berapa persediaan akhir kita, awal sama akhirnya inilah. Kan kita beli barang itu, kan enggak harus apa namanya, berapa yang kita perlukan kan, kita harus menambah berapa keperluan untuk persediaan kita itu kan, itu yang dibeli. Tetapi kalau untuk biaya, ini hanya untuk berapa kebutuhan kita. Biaya ini hanya untuk memenuhi ini saja loh. Memenuhi produksi kita ini kan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah ini berapa biaya yang kita keluarkan. Ini belum menghitung berapa persediaan awal sama persediaan akhir. Kita harus menghitung berapa untuk penyiapan stok kita, gitu. Stok awal maupun stok akhir barang kita harus hitung ininya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, ingetin ya. Jadi pembelian itu dia biasanya itu lebih besar daripada kebutuhannya. Kenapa itu? Karena dia harus menyiapkan barang stoknya gitu lah. Misalnya ini kita bahan baku kita yang rusak apa saja, makanya dia harus menyiapkan stok bahan bakunya lebih banyak daripada kebutuhannya gitu. Untuk mengantisipasi jangan sampai nanti barang kita berhenti berproduksi, itu yang pertama. Yang kedua, yang dibeli kenapa lebih banyak daripada kebutuhannya? Kalau toh ada produksi kita mendadak, berarti kan kita sudah ada stok awal kita untuk mengantisipasi jangan sampai produksi kita berhenti gitu. Itu antisipasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa?